Dari awal cerita kita diperlihatkan seorang narapidana yang bernama Jai. Jai merupakan salah satu korban pembunuhan dari psikopat. Namun dirinya menjadi tersangka seolah dirinya komplotan dari psikopat tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan pengacara barunya yang bernama Karen. Lalu Karen pun berkata supaya Jai dapat menceritakannya semua yang telah terjadi pada hari pembunuhan tersebut. Tanpa lama-lama Jai pun berusaha untuk menceritakannya bahwasanya dirinya merupakan salah satu dari dua kelompok yang menuju ke wilayah mangrove karena mereka penasaran terhadap wilayah tersebut seolah banyak korban yang telah terbunuh di waktu tahun sebelumnya dan tersangka tersebut tidak pernah tertangkap. Lalu kita diperlihatkan teman dari Jay yang bernama Veronica, Scott, Danny, Trevor dan bersama dirinya. Sedikit informasi bahwasanya ini terjadi di waktu Jay belum menjadi tersangka ataupun di cerita sebelumnya. Lalu saat perjalanan terlihat Trevor melihat Jay tidur secara lelap di dalam mobil milik dirinya sehingga dirinya menyuruh Kate yang sebagai pacarnya supaya Kate dapat mengenak-enak dirinya menggunakan tangannya, sehingga Kate pun mengenak-enak Trevor walaupun Trevor dalam keadaan mengendarai mobilnya. Lalu dari sekelompok mobil yang lain kita diperlihatkan wanita yang bernama Casey. Namun tiba-tiba terlihat Donnie mengetahui bahwasanya Trevor seolah menikmatinya sehingga dirinya berniat untuk melemparkan kuntung rokok ke hadapan mobilnya supaya Jay dapat terbangun, sehingga ide dari Donnie pun begitu worth it karena Jay dapat terbangunkan seolah Jay merasa kaget karena kuntung rokoknya berada di celana dirinya. Sedikit informasi bahwasanya sekelompok mereka menggunakan mobilnya untuk menghampiri wilayahnya. Lalu terlihat Donnie pun memainkan alat permainannya layaknya seperti anak kecil, sehingga hal tersebut membuat teman dari Donnie pun merasa risih terhadap tingkah dirinya. Namun tak hanya itu, Donnie pun melakukan aksi konyolnya kembali menggunakan permainan bola mata, sehingga Casey pun menarik bola matanya supaya Donnie tidak dapat mengganggu dirinya. Selanjutnya terlihat mereka pun telah sampai di wilayah mangrove sehingga mereka pun berusaha untuk memasuki permukiman tersebut. Namun terlihat Donnie pun merasa penasaran dengan benda tersebut sehingga dirinya pun berusaha untuk menggunakan pompa air tersebut seolah air tersebut begitu jernih sehingga dirinya pun berusaha untuk meminumnya. Namun sayangnya dirinya merasa mual seolah air tersebut tidaklah enak. Di sisi lain terlihat mereka pun berusaha untuk menghampiri ruangan tersebut untuk mencari petunjuk. Namun sayangnya Donnie pun ditodongkan sebuah senjata oleh pria tua tersebut sehingga teman-teman dari Donnie pun mendengarkan jeritannya seolah Donnie dalam keadaan terancam. Namun saat mereka akan menolong Donnie, mereka pun diancam oleh pria tua tersebut seolah akan menembak mereka karena pria tersebut menganggap bahwa mereka telah mengganggu keadaan desanya seolah mereka akan menerornya, sehingga mereka yang mendengarkannya pun merasa ketakutan terhadap pria tua tersebut. Namun tiba-tiba pria tersebut menertawakan mereka karena seolah dirinya berhasil untuk membohonginya. Karena pria tua tersebut merasa senang karena sekelompok anak-anaknya dapat merasa ketakutan terhadap dirinya. Lalu pria tua tersebut menanyakan kepada mereka kemana mereka akan pergi. Trevor pun menjawab bahwa tujuan dirinya untuk menghampiri Kabupaten Mangrove yang begitu terkenal terhadap pembantaiannya yang pernah membunuh sekelompok remaja secara brutal, sehingga tersebut menguji adrenalin mereka untuk menghampirinya. Namun mereka pun tidak banyak waktu untuk berdiam di tempat tersebut sehingga mereka pun berusaha untuk bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Walaupun pria tua tersebut memberitahukan Casey bahwa di tempat wilayah mangrove telah banyak korban yang tidak dapat bertahan hidup. Karena kita bisa lihat seorang wanita yang berada di wilayah tersebut dirinya berusaha untuk melarikan diri dari kejaran psikopatnya karena psikopat tersebut merupakan para badut yang selalu mencari para korban. Namun sayangnya kaki dari wanita tersebut pun masuk dalam jebakannya sehingga wanita tersebut pun merintih kesakitan. Sedikit informasi bahwasanya badut tersebut merupakan psikopat yang merupakan dari pasukan kanibal. Singkat cerita, mobil mereka pun kehabisan bensin sehingga mobil mereka pun berusaha untuk berhenti sejenak untuk mengisi bensin. Namun tak lama itu Trevor pun berusaha untuk menghampiri ruangan tersebut seolah wilayah tersebut merasa aneh. Namun tiba-tiba Donnie pun menakuti dirinya sehingga Trevor pun merasa kaget dan hal tersebut membuat Donnie pun seolah ketawa terus. Lalu Trevor pun berusaha untuk menanyakan petunjuk jalannya kepada kedua orang tua tersebut karena Donnie telah kehilangan petanya. Sedikit informasi bahwasanya kedua orang tua tersebut merupakan pemilik pom bensin tersebut. Lalu Trevor pun berkata bahwasanya dirinya dan temannya telah tersesat sehingga dirinya berusaha untuk meminta bantuan kepada orang tua tersebut supaya dirinya dapat melihat peta milik kedua orang tua tersebut sehingga mereka yang mendengarkannya pun bersenang hati untuk membantunya.
Di sisi lain, terlihat Doni pun melihat sekumpulan permen yang berada di dalam toplesnya, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengambilnya. Namun setelah mendapatkannya, wanita tersebut pun berusaha untuk meminta permen yang telah dimiliki oleh Doni. Oke, kita sebut aja wanita ini yang bernama Candy. Candy merupakan golongan psikopat, namun mereka belum mengetahuinya. Lalu pria tersebut pun memberitahukan bahwasanya wilayah mangrove telah ditemukan, sehingga dirinya menunjukkan arah tujuannya menggunakan peta yang dimiliki oleh dirinya. Namun sayangnya Doni pun menceritakan hal yang aneh, bahwasanya seorang pria kanibal yang selalu menangkap seorang korban yang dibunuh supaya korban tersebut dapat dijadikan makanan. Lalu Candy pun mengajukan pertanyaan kepada Doni apakah dirinya mempunyai tempat tinggal. Doni pun menjawab bahwasanya dirinya tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga Candy pun menawarkan supaya Doni dapat tinggal bersama dirinya di sebuah hotel, dan dirinya pun memberitahukan bahwasanya di seberang hotelnya terdapat sebuah sirkus. Walaupun orang yang melakukan sirkus tersebut melakukannya dengan terpaksa karena mereka diancam oleh psikopat tersebut. Jika mereka tidak tampil baik, maka mereka akan mati. Lalu terlihat Doni pun berusaha untuk memberitahukan temannya bahwasanya dirinya telah bertemu dengan seorang gadis yang menganggap bahwasanya gadis tersebut merupakan pemain sirkus. Dan tak hanya itu, gadis tersebut menawarkan supaya mereka dapat menginap di hotel yang telah direkomendasikan oleh Candy, sehingga Trevor pun dapat melihat penampilan Candy yang begitu terpesona. Sedikit informasi bahwasanya Candy berusaha untuk berdekat dengan Doni, bahwasanya Doni akan dimanfaatkan oleh dirinya. Namun sayangnya Cat merasa takut Trevor tergoda oleh Candy, sehingga Cat pun menyuruh Candy untuk menjaga sikapnya. Lalu Candy pun berusaha untuk memperkenalkan bahwasanya dirinya merupakan seniman yang selalu tampil di acara sirkus, dan lokasi tersebut tidaklah jauh, sehingga Candy pun menawarkan mereka supaya mereka dapat menginap di hotelnya untuk bermalam, karena dirinya akan senang jika mereka dapat menginap. Sehingga mereka yang mendengarkannya pun berusaha untuk berkomunikasi supaya mereka bersedia untuk menghampiri hotelnya. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk menghampiri hotelnya menggunakan mobilnya. Namun saat perjalanan terlihat Doni pun menceritakan seolah dirinya mencintai Candy, sehingga Candy pun terus tertawa seolah dirinya bahagia. Namun Casey pun merasa terganggu dengan tingkah Doni dan Candy seolah mereka berdua mempunyai mimpi yang begitu mengerikan. Lalu terlihat pria psikopat ini berusaha untuk mempekerjakan orang sirkusnya supaya dapat melakukan hal yang disuruh oleh dirinya. Namun tak lama itu kita diperlihatkan bos penguasa sirkus tersebut yang bernama Kiefer. Namun sayangnya Kiefer merasa marah terhadap psikopat tersebut karena dirinya tidak dapat mengurus pegawainya untuk melakukan sirkus yang terbaik di hadapan dunia. Sehingga Kiefer pun tidak segan-segan menampar pria tersebut. Namun tak hanya itu, Kiefer pun merasa kesal terhadap budaknya karena tidak dapat tampil sirkus yang terbaik di hadapan dunia, sehingga dirinya mengancamnya akan menembaknya. Namun ternyata dirinya mempunyai ide yang lebih sadis untuk membunuhnya dengan cara menggantungkan badannya dan mukanya ditutup oleh sebuah gambar yang dibenci oleh Kiefer. Sedikit informasi bahwasanya Kiefer merupakan pemimpin dan penguasa dari para psikopat kanibal tersebut. Lalu bos Kiefer pun tidak segan-segan melemparkan pisau ke hadapan orang tersebut. Singkat cerita beralih ke hotel yang mereka akan duduki. Namun sayangnya di tempat kasir tersebut tidak ada satu orang pun. Namun lagi-lagi Doni pun membuat tingkah konyolnya seolah dirinya seorang kasir yang akan memberi nomor dan kunci kamar hotel tersebut. Namun tak lama itu seorang pegawai kasir tersebut muncul, sehingga dirinya pun menyuruh Doni untuk menyingkir dari tempat tersebut. Lalu Jay pun mengatakan bahwa dirinya dan temannya membutuhkan 2 kamar, sehingga pria tersebut pun berusaha untuk mencari kartu kamarnya yang begitu kosong. Namun tiba-tiba Doni pun berkata bahwa dirinya ingin memisahkan diri dari kamarnya seolah dirinya ingin sendirian, karena dirinya mempunyai banyak uang yang berada di kartu ATM-nya. Sehingga tanpa lama-lama Jay pun mendatangi pesanan kamarnya sebanyak 3 kamar, dan hal tersebut membuat mereka pun mendapatkan kuncinya, walaupun mereka tidak mengetahui bahwasanya pria tersebut adalah komplotan dari para kanibal. Setelah itu terlihat Doni pun berjanji bahwasanya dirinya harus menjadi orang yang kuat seperti anjing besar, karena dirinya menganggap bahwasanya dirinya akan melakukan mantap-mantap terhadap Candy, sehingga dirinya berusaha untuk berlatih fisik dengan cara melakukan push up sebanyak mungkin supaya dirinya dapat bertahan lama. Namun di sisi lain terlihat rambut Casey pun begitu kusut, sehingga dirinya pun berusaha untuk mencari sisirnya yang berada di atas milik Veronica.
Namun tiba-tiba dirinya tidak sengaja menemukan alat bantu untuk mantap-mantap milik Veronica, sehingga Kate pun bertingkah konyol terhadap alat tersebut. Walaupun Veronica tidak ada di kamarnya karena dirinya sedang membersihkan badannya, namun lagi-lagi Kate pun berusaha untuk mengetuk kamar mandinya di saat Veronica sedang mandi karena hal tersebut supaya dirinya dapat menunjukkan alat tersebut ke hadapannya. Namun sayangnya Veronica seolah tidak mempedulikannya karena menganggap bahwasanya semua temannya pasti mempunyai alat tersebut. Di sisi lain terlihat Jay pun merasa jenuh saat dirinya sedang beristirahat, sehingga dirinya pun mengajak Trevor untuk bermain gitar, sehingga mereka berdua pun berusaha untuk memainkan gitarnya sambil menyanyikan lagunya yang disukai oleh mereka berdua. Walaupun Casey dapat mendengarkannya di saat dirinya sedang menulis. Namun tak lama itu Scott pun datang dan mengajak untuk bersolang bersama. Namun setelah itu Trevor pun berusaha untuk keluar karena dirinya ingin menghampiri kekasihnya ataupun Kate, sehingga dia pun hanya tersisa seorang diri ataupun jomblo. Namun tak lama itu Casey pun menghampiri dirinya karena Casey merasa dirinya suka dengan lagu yang dinyanyikan oleh Jay yang begitu keren. Lalu Casey pun bertanya apakah Jay telah lama mengenal temannya dari Casey. Jay pun berkata bahwasanya dirinya berteman telah lama semenjak dirinya SMA, namun dirinya lebih lama bersama Trevor di saat dirinya masih kecil, sehingga sering waktu dirinya pun dapat mempunyai banyak teman di saat bertemu di acara pesta ulang tahun Scott, sehingga Casey yang mengetahuinya pun dirinya merasa menyenangkan terhadap cerita Jay, sehingga mereka pun saling ketawa terhadap nasib yang mereka alami, walaupun mereka tidak mengetahui bahwasanya badut psikopat tersebut berada di belakang dirinya. Lalu Jay pun menceritakan bahwasanya badut sirkus tersebut begitu aneh karena selalu memakan usus manusia layaknya seperti kanibal yang selalu memakan daging manusia. Lalu mereka pun berusaha untuk menghampiri tempat sirkus badut tersebut karena mereka berniat untuk menontonnya, karena terlihat Keeper pun akan melakukan aksi sirkusnya yang akan dimainkan oleh para badutnya. Karena hal tersebut supaya badut tersebut dapat menghibur penontonnya yang ada di hadapan dirinya. Lalu Candy pun berusaha untuk menyapa Donnie, sehingga Donnie yang melihatnya pun dirinya merasa senang karena Candy tampil sirkusnya begitu hebat. Walaupun mereka tidak menyadari bahwasanya mereka ditemani oleh pasukan badut kanibal, sehingga Trevor pun baru menyadari bahwasanya salah satu badutnya telah berusaha untuk menggigit tangannya, sehingga mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat sirkus tersebut. Setelah itu badut tersebut pun memberi surat yang berupa tulisan kepada Candy bahwasanya mereka telah pergi, sehingga Candy pun berusaha untuk menghadangnya karena hal tersebut supaya mereka tidak akan pergi karena mereka akan menjadi korban. Tanpa lama-lama Candy pun berusaha untuk mengajak mereka untuk makan malam terlebih dahulu, sehingga Donnie pun menerima tawarannya karena dirinya merasa lapar, sehingga teman-teman dari Donnie pun bersedia untuk makan di tempat tersebut. Selanjutnya terlihat ketiga orang perampok senjata kecil akan melaksanakan misinya untuk mencari tempat yang akan dirampok. Namun sayangnya wanita tersebut merasa marah kepada temannya karena membuang air kecil yang begitu lama. Walaupun pria tersebut kencing di hadapan wanita, sehingga wanita tersebut merasa jijik terhadap pria tersebut, dan wanita tersebut pun tidak takut terhadap pria perampok tersebut, sehingga dalam waktu singkat wanita tersebut pun dapat tewas karena telah ditembak oleh anggota perampok tersebut. Setelah itu mereka pun berusaha untuk merampok di tempat pom bensin tersebut, sehingga pria tersebut berusaha untuk menanyakan uangnya, namun dengan terpaksa dirinya memukul pria tersebut karena tidak memberitahukan keberadaan uang yang mereka miliki. Namun tak lama itu pria tersebut pun berusaha untuk mencari uangnya di dalam laci, sehingga dirinya pun dapat menemukan keberadaan uang tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut mereka pun berusaha untuk bergas pergi karena dirinya akan merampok di tempat selanjutnya. Di sisi lain terlihat Donnie pun berusaha untuk beristirahat, sehingga dirinya pun dapat bermimpi seolah dirinya tidur di tempat sirkusnya, sehingga di saat dirinya terbangun dirinya pun dapat melihat seorang badut yang seolah menyapa dirinya. Lalu Donnie pun menghayal seolah dirinya digeromboli oleh sekumpulan wanita, dan dirinya pun dihampiri oleh Candy seolah Candy akan mengajak Donnie untuk bermantap-mantap. Sedikit informasi bahwasanya Donnie telah terobsesi terhadap Candy, namun sayangnya hal tersebut hanyalah sekadar mimpi yang membuat Donnie merasa nikmat terhadap mimpi tersebut. Di sisi lain terlihat sekelompok perampok pun berusaha untuk menghampiri toko tersebut untuk merampok pria yang menjaga toko bir tersebut. Namun ternyata pria tersebut malah menertawakannya karena dirinya mengetahui bahwasanya mereka merupakan perampok yang selalu membunuh, dan pria tersebut pun tidak takut terhadap pistol yang akan mengancam dirinya karena dirinya adalah kelompok psikopat kanibal, sehingga pria tersebut tidak segan-segan menarik salah satu kelompoknya. Namun ternyata wanita tersebut tidak segan-segan akan menembak dirinya
sehingga pria tua tersebut pun dapat tewas oleh sekelompok perampoknya. Selanjutnya terlihat di saat Doni akan membukakan hordengnya, dirinya pun dapat melihat Candy yang ada di hadapan jendelanya, karena Candy menyuruh supaya Doni dapat menghampiri dirinya. Tak lama itu dirinya pun berusaha untuk menghampiri Candy, dan Candy pun menyuruh supaya Doni dapat meminum minuman tersebut. Namun sayangnya Doni pun seolah tidak mau untuk meminumnya karena dirinya tidak ingin untuk mabok. Sehingga Candy pun meminumnya karena hal tersebut supaya Doni percaya terhadap dirinya bahwasanya minuman tersebut tidak akan menyebabkan kemabokan. Dengan terpaksa Doni pun meminumnya walaupun rasanya begitu tidak enak. Sedikit informasi bahwasanya Candy adalah psikopat kanibal yang akan menjebak Doni, sehingga dirinya pun terus merayu Doni supaya Doni terus meminum air bir tersebut, sehingga Doni pun oleng dan menyebabkan dirinya pingsan. Selanjutnya ketika sadarkan diri, Doni pun baru menyadari bahwasanya dirinya telah terikat karena tersebut disebabkan oleh psikopatnya, sehingga Candy pun tertawa puas karena dirinya telah mendapatkan korban untuk dijadikan makanan terhadap pasukan psikopat kanibalnya, sehingga Candy pun tidak segan-segan memotong semua tubuh Doni menggunakan gergaji mesinnya supaya Doni dapat tewas. Karena terlihat di salah satu ruangan tersebut begitu banyak pasukan para badut brigade yang suka memakan daging manusia layaknya kanibal. Lalu terlihat Keper pun berusaha untuk membujuk salah satu badut andalannya supaya tidak marah terhadap dirinya, sehingga dirinya memberikan kejutan kepada Sersan bahwasanya dirinya telah mendapatkan korban yang berada di bagasinya. Namun sayangnya Sersan tidak mempedulikan bosnya, seolah dirinya sakit hati dengan perkataan bosnya yang ada di scene sebelumnya, sehingga bos Keper pun marah kembali terhadap Sersan. Namun ternyata Sersan pun berusaha untuk menghilangkan pelampiasannya dengan cara bercocok tanam di dalam mobil tersebut. Walaupun di sisi lain Candy pun dapat melihat Sersan sedang bercinta, namun dirinya menyuruh supaya Sersan dapat bergegas menghampiri dirinya untuk makan malam bersama. Kemudian terlihat Trevor dan temannya pun berusaha untuk menghampiri makan malamnya yang berada di dalam mobilnya, sehingga pria tersebut pun memperkenalkan para badutnya ke hadapan mereka. Yang pertama yaitu Sersan yang merupakan psikopat kanibal yang tidak segan-segan untuk melakukan aksi sadisnya. Lalu kita sebut aja salah satu badut ini yang bernama Bob. Bob pun tidak jauh sama seperti Sersan yang selalu membunuh manusia. Lalu terlihat Trevor dan temannya pun telah disajikan makanan yang berupa sop. Walaupun Veronica merasa jijik terhadap makanan tersebut karena mereka tidak menyadari bahwasanya sop tersebut merupakan potongan dari daging manusia. Lalu terlihat Casey pun berusaha untuk menanyakan kamar mandinya kepada psikopatnya. Pria psikopat tersebut pun memberitahukan bahwasanya kamar mandinya berada di luar, sehingga Casey pun bergegas untuk menghampiri kamar mandinya. Namun setelah menemukannya, WC tersebut begitu bau layaknya terbengkalai, sehingga Casey pun berusaha untuk mencari WC yang layak untuk dipakai. Lalu Jay pun merasa khawatir terhadap Casey, sehingga dirinya berniat untuk menghampirinya. Namun terlihat Veronica merasa tidak enak dengan sup tersebut, sehingga dari sup tersebut Veronica pun dapat menemukan sebuah bola mata, dan hal tersebut membuat dirinya harus segera bergegas pergi untuk meninggalkan makanan dari psikopat tersebut. Di sisi lain terlihat para perampok pun berniat untuk bertepi walaupun mereka tidak menyadari bahwasanya mereka telah masuk ke dalam wilayah para badut psikopatnya. Lalu terlihat Casey pun tidak sengaja menemukan seorang anak kecil yang berada di ruangan tersebut, sehingga Casey pun berusaha untuk menanyakan keluarga dari anak tersebut. Namun seolah anak tersebut tidak mempunyai siapapun, sehingga Casey pun berusaha untuk mengajak dirinya untuk segera pergi. Namun ternyata anak tersebut merupakan anak dari psikopat badut tersebut, sehingga Casey pun dapat ditarik oleh psikopatnya. Selanjutnya terlihat Candy pun berusaha untuk menyajikan makanan hasil olahan dirinya ke hadapan para psikopatnya. Namun ternyata makanan tersebut merupakan kepala dari Doni, sehingga Kate dan Trevor pun merasa kaget dan berusaha untuk melarikan diri. Di sisi lain terlihat Veronica pun merasa marah terhadap Scott karena Scott tidak mempercayai perkataan darinya bahwasanya di sup tersebut terdapat sebuah bola mata. Namun mereka tidak menyadari bahwasanya pertengkaran mereka dapat terdengar oleh sekelompok perampok. Namun sayangnya Veronica dan Scott pun selalu berdebat, sehingga pria tersebut pun mengajak mereka untuk memasuki ruangannya, sehingga mereka berdua pun merasa kaget bahwasanya mereka bertemu dengan sekelompok perampok. Lalu terlihat Casey pun merasa ketakutan karena tangan dirinya telah digaruk oleh psikopat tersebut. Namun tak lama itu dirinya pun berjumpa dengan Jay, sehingga Casey pun mengajak Jay untuk bergegas pergi karena tempat tersebut begitu mengerikan karena terlihat salah satu psikopatnya yang telah menggaruk tangan Casey dirinya sedang membuat senjata untuk aksi brutalnya. Tak lama itu Jay dan Casey pun berusaha untuk mencari tempat persembunyiannya.
Namun ternyata di ruangan tersebut dirinya pun menemukan gambar para badut tersebut. Namun di saat dirinya akan keluar, pintu tersebut pun telah terkuncikan, sehingga mereka pun baru menyadari bahwasanya dinding dari ruangan tersebut bergerak seolah akan menggencet mereka berdua, sehingga mereka berdua pun berusaha untuk menahan dinding tersebut. Namun beruntungnya mesin dinding tersebut pun mengalami kemacetan, sehingga psikopatnya pun menjatuhkan mereka ke bawah tanah. Di sisi lain terlihat Trevor pun berusaha untuk menenangkan Kate karena Kate merasa ketakutan terhadap psikopat kanibal tersebut, dan hal tersebut membuat mereka pun harus meminta tolong kepada pria tersebut walaupun mereka tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan perampok, sehingga nyawa mereka pun akan terancam oleh perampok tersebut. Singkat cerita, terlihat Jay pun dapat sadarkan diri sehingga mereka berdua pun bergegas untuk mencari jalan keluar. Walaupun mereka berada di bawah tanah yang banyaknya binatang buas, namun saat perjalanan mereka berdua pun dapat mendengarkan suara makhluk yang begitu mengerikan, dan ternyata itu merupakan monster psikopat yang akan menarik Casey. Sehingga dia pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk menusuk monster badut tersebut karena hal tersebut supaya dirinya dapat bergegas pergi. Di sisi lain, di saat Kate dan temannya disekap oleh para perampoknya, dirinya pun memberitahu temannya bahwasanya Donnie telah tewas oleh psikopat kanibal karena badut-badut tersebut selalu memakan manusia. Namun sayangnya para perampok tersebut seolah tidak mempercayai perkataan dari mereka, seolah mereka menganggap bahwasanya keberadaan dirinya tidak akan diketahui oleh para badut tersebut. Kemudian terlihat salah satu perampok pun berusaha untuk menjaga untuk membuktikan bahwasanya dirinya dapat membunuh para badut psikopatnya menggunakan pistol milik dirinya, karena dirinya sangat ahli dalam tembak menembak. Setelah itu terlihat pria tersebut pun baru menyadari bahwasanya para badutnya telah diserang oleh para perampoknya, sehingga dirinya pun merasa marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan semua pasukan psikopatnya. Tak berselang lama, semua brigade badut pun berusaha untuk menghampiri salah satu perampoknya, sehingga salah satu perampok pun dapat terkalahkan oleh ratusan para badut, dan hal tersebut membuat teman dari perampok pun berniat untuk menghampirinya. Namun ternyata mereka pun hanya menemukan salah satu badutnya yang sedang melakukan jangling. Namun dirinya tidak menyadari bahwasanya di tempat tersebut terdapat jebakan, sehingga para badut pun tidak segan-segan membelah kepalanya menggunakan senjatanya. Lalu terlihat Kate dan Trevor pun berusaha untuk melarikan diri. Namun sayangnya terlihat Veronica pun kehilangan jejak dari temannya. Namun sayangnya Scott pun dapat terbunuh oleh salah satu badutnya. Sebaliknya dengan Veronica, terlihat dirinya pun dapat tergantung oleh psikopatnya. Namun di sisi lain, badut psikopat tersebut tidak segan-segan menusuk Scott, sehingga Scott pun dapat tewas oleh badut tersebut. Di sisi lain terlihat Kate dan Trevor pun berusaha untuk lari dari kejaran badutnya karena para segerombolan badutnya berusaha untuk mencari mereka untuk dijadikan bahan makanan. Lalu terlihat Jay dan Casey pun merasa kaget karena di hadapan dirinya terdapat jurang, sehingga dirinya pun berniat untuk menjebak para badut tersebut. Tak lama kemudian Trevor dan Jay pun dapat bertemu kembali, namun sayangnya mereka pun merasa panik karena teman-teman dari mereka telah terbunuh. Dengan terpaksa mereka pun merencanakan untuk segera menghampiri mobilnya, walaupun mereka harus berhati-hati karena semua badutnya akan mengincar mereka. Namun saat di perjalanan, keberadaan mereka pun dapat diketahui, sehingga para badutnya pun berusaha untuk mengejarnya, walaupun mereka terus dikejar dengan salah satu mobil yang dikendarai oleh para badut tersebut. Namun sayangnya Kate pun tidak kuat untuk berlari, sehingga hal tersebut membuat Kate pun harus terbunuh oleh Candy karena dirinya merasa senang jika membunuh para manusia. Setelah itu Trevor pun merasa kesal terhadap badutnya karena para badutnya telah membunuh Kate yang sebagai kekasihnya, sehingga dengan terpaksa Trevor pun mengorbankan nyawanya walaupun tubuh dirinya terus ditarik oleh psikopatnya karena Trevor akan menjadi bahan makanan untuk para badut tersebut. Di tempat lain terlihat Jay dan Casey pun dapat menjauhi markasnya dari psikopat kanibal tersebut, sehingga mereka berdua pun berusaha untuk lari. Tak lama itu saat mereka menemukan jalan raya, Jay pun berusaha untuk menghentikan mobil polisi tersebut karena dirinya berniat untuk meminta tolong kepada polisi tersebut, sehingga polisi tersebut pun memberi tumpangan supaya mereka berdua dapat masuk ke dalam mobilnya karena Jay dan Casey tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan keeper penguasa para badut psikopatnya, sehingga mereka pun akan kembali ke markas para badut tersebut untuk dijadikan korban. Lalu Jay dan Casey pun terkurung oleh para psikopatnya, walaupun Jay tidak dapat mengetahui keadaan Casey karena dirinya terkurung secara berbeda. Tak lama itu Jay pun memberitahu pengacaranya bahwasanya teman-teman dirinya telah terikat oleh
oleh para badut psikopatnya dan tidak segan-segan memotong semua tubuhnya hingga para badutnya pun dapat tertawa. Namun beruntungnya Jay pun dapat keluar dari kurungannya sehingga dirinya berjanji tidak akan mendekati jalan rayanya karena dirinya berniat untuk berlari melewati hutannya tanpa henti. Walaupun di saat perjalanan dirinya pun merasa pusing dan menyebabkan dirinya pun pingsan. Singkat cerita, setelah dirinya terbangun dari pingsannya, Jay pun baru menyadari bahwasanya dirinya dapat terselamatkan. Namun di sisi lain, pengacara tersebut pun berkata bahwasanya Jay dihukum seumur hidup karena telah menemukan darah yang berada di baju Jay yang mengira itu darah dari Casey dan membuat Jay menjadi tersangka pembunuhan. Walaupun Jay berusaha untuk menjelaskan bahwasanya dirinya telah dituduh supaya dirinya dapat menjadi tersangka, karena para polisi tersebut seolah tidak percaya dengan perkataan Jay karena polisi tersebut tidak dapat menemukan korban dari psikopatnya, seolah psikopat badut tersebut pintar untuk menyembunyikan identitas ataupun jejaknya. Oke, dan film ini pun selesai.